Sahabat semua, sebelum kita mulai perjalanan panjang dalam kisah reflektif ini, izinkan saya mengajak Anda untuk menekan tombol like, menuliskan komentar, dan membagikan video ini kepada orang-orang yang Anda cintai. Mengapa? Karena setiap kali Anda menekan tombol like, algoritma akan membantu lebih banyak orang menemukan kisah ini. Dan siapa tahu, cerita yang kita bahas hari ini bisa menjadi jalan bagi seseorang di luar sana untuk menemukan ketenangan, kekuatan, dan cahaya di tengah hidupnya yang penuh badai. Komentar Anda pun bukan sekadar kata-kata, tapi sebuah energi yang menguatkan komunitas ini untuk terus berbagi kebaikan. Dan ketika Anda membagikannya, berarti Anda sedang menyalurkan cahaya ke dalam hidup orang lain yang mungkin sangat membutuhkannya saat ini. Bayangkanlah sejenak, kita hidup di dunia yang begitu ramai, penuh hiruk-pikuk, berita yang menekan, komentar yang menyakitkan, dan tuntutan yang kadang terasa tidak ada habisnya. Setiap hari, kita menyerap banyak sekali energi. Bukan hanya energi fisik, tapi juga energi emosional dan spiritual. Kata-kata yang kasar, tatapan yang penuh kebencian, bahkan pikiran negatif kita sendiri, semua itu seperti racun halus yang masuk ke dalam jiwa tanpa kita sadari. Energi negatif itu ibarat debu yang menempel di kaca bening. Semakin lama ia menumpuk, semakin kabur pula pandangan kita terhadap cahaya. Dan bila kita tidak membersihkannya, jiwa ini akan kehilangan kejernihannya, hingga sulit membedakan mana kebenaran dan mana sekadar bayangan. Namun, Allah tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Iman hadir sebagai penawar. Iman adalah jendela yang membuka jalan bagi cahaya untuk masuk, sekalipun dinding gelap melingkupi kita. Dengan iman, kita diajarkan bagaimana membersihkan jiwa dari energi negatif, bagaimana melakukan detoks yang bukan hanya untuk tubuh, tapi jauh lebih dalam, untuk hati dan rohani kita. Mari kita bayangkan sebuah perjalanan. Perjalanan menuju mata air yang jernih, di mana setiap tetes airnya mampu menyapu racun yang mengendap dalam diri. Perjalanan itu adalah perjalanan iman. Tidak instan, tidak mudah, tapi begitu indah. Ia membawa kita pada titik di mana hati bisa bernapas lega, jiwa bisa merasakan ringan, dan pikiran bisa kembali jernih. Ketika hati diliputi marah, dengki, atau putus asa, sebenarnya itu adalah tanda bahwa kita sedang membawa beban yang bukan milik kita. Iman mengajarkan kita untuk menyerahkan semua yang berat kepada Allah, karena hanya Dia yang sanggup menanggung segala sesuatu. Saat kita sujud, di sanalah detoks terbesar terjadi. Kita menumpahkan segala kesedihan, segala kebingungan, dan segala ketakutan di hadapannya. Kita menangis bukan karena lemah, tapi karena ingin menjadi kuat kembali. Detoks energi negatif dengan iman bukanlah sekadar menghindari hal-hal yang buruk, tapi lebih dari itu, membangun benteng di dalam diri agar tidak mudah dimasuki racun dunia. Zikir, doa, dan syukur adalah obat yang selalu tersedia, murah, dan tanpa efek samping. Zikir membuat hati bergetar, doa menghubungkan kita dengan langit, dan syukur mengubah luka menjadi cahaya. Ada kalanya kita merasa dikhianati, ditinggalkan, atau dilupakan. Dan dari situlah energi negatif sering menyelinap, mengubah hati yang tadinya lembut menjadi keras, penuh prasangka. Tapi saat kita kembali pada iman, kita diajak untuk melihat lebih jauh. Bahwa tidak ada yang benar-benar meninggalkan kita, sebab Allah selalu ada. Bahwa tidak ada doa yang sia-sia, sebab setiap bisikan hati kita dicatat. Dan bahwa setiap kesedihan hanyalah jembatan menuju kedewasaan jiwa. Bayangkan, jika setiap hari kita membersihkan hati seperti kita membersihkan tubuh. Kita mandi, mencuci pakaian, merapikan rumah. Tetapi, berapa sering kita merapikan hati? Berapa sering kita mencuci pikiran dari racun yang menempel? Itulah yang dilakukan iman. Ia mengajak kita untuk mandi cahaya, membersihkan jiwa dengan wudhu, dengan sholat, dengan doa, dengan zikir. Hidup tidak akan pernah sepi dari ujian. Akan ada orang yang tidak suka, akan ada kegagalan, akan ada luka. Tapi melalui iman, kita belajar bahwa semua itu bukan racun, melainkan bahan baku untuk membentuk kekuatan.
Energi negatif yang tadinya bisa melumpuhkan, justru bisa diubah menjadi energi positif ketika kita berserah kepada Allah. Semua perjalanan ini bukanlah perjalanan sehari dua hari. Ia adalah perjalanan panjang, perjalanan seumur hidup. Setiap detik adalah kesempatan untuk mendetoks hati, setiap sujud adalah kesempatan untuk melepaskan beban, setiap ucapan syukur adalah kunci untuk menutup pintu racun. Maka, biarlah kisah panjang yang kita bahas dalam video ini menjadi pengingat bersama, bahwa iman bukan sekadar keyakinan, tetapi juga obat, penawar, dan jalan keluar. Iman adalah cahaya yang menembus pekatnya kegelapan, sekaligus kekuatan yang membebaskan kita dari belenggu energi negatif yang mengikat jiwa. Bayangkan kita sedang duduk di sebuah tempat yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kota. Di hadapan kita, hamparan alam yang hijau, suara gemericik air, dan angin yang membawa kesejukan. Tempat itu ibarat cermin dari hati yang telah dibersihkan dari debu negatif. Tenang, damai, dan jernih. Namun, untuk sampai ke sana, kita harus melewati jalan panjang yang penuh duri, kerikil, bahkan kadang gelap. Jalan itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Setiap peristiwa yang kita alami adalah bagian dari proses detoks jiwa. Ketika kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, disitulah hati diuji untuk tidak terikat pada dunia. Ketika seseorang melukai perasaan kita, disitulah iman mengajarkan untuk memaafkan. Ketika doa kita seakan tak dijawab, disitulah kita belajar bahwa Allah selalu punya waktu terbaik, meski bukan saat yang kita harapkan. Detoks energi negatif dengan iman tidak akan terjadi tanpa keikhlasan. Ikhlas adalah kunci terbesar. Tanpa ikhlas, hati akan tetap menggenggam sakit, tetap menyimpan kecewa, dan tetap mengulang-ulang luka. Tapi dengan ikhlas, kita belajar melepaskan, seakan berkata kepada diri sendiri, apapun yang datang dari Allah pasti baik, dan apapun yang diambilnya pun pasti untuk kebaikan. Namun, ikhlas tidak mudah. Ia bukan sekadar kata di bibir, tapi latihan jiwa setiap hari. Kita mungkin marah, kecewa, menangis, tapi iman selalu memberi ruang untuk bangkit lagi. Seperti air yang mengalir, ia membersihkan kotoran meski pelan-pelan. Begitulah iman membersihkan jiwa dari energi negatif. Tidak sekaligus, tapi sedikit demi sedikit, hingga suatu hari kita tersadar. Hati kita jauh lebih ringan daripada sebelumnya. Di dalam perjalanan panjang iman ini, zikir menjadi obat yang tidak pernah gagal. Setiap kali lidah bergetar menyebut nama Allah, hati pun ikut bergetar. Seperti seseorang yang tersesat di padang pasir lalu melihat air, begitu juga hati kita yang kering oleh energi negatif, akan basah kembali dengan menyebut namanya. Zikir adalah detoks yang paling halus, ia menyapu sampai ke lapisan terdalam jiwa. Doa pun demikian. Betapa sering kita merasa doa kita tidak terkabul. Padahal doa bukan hanya tentang hasil, tetapi tentang proses membersihkan hati. Setiap kali kita berdoa, kita sedang menghubungkan diri dengan sumber cahaya. Dan ketika cahaya itu masuk, kegelapan akan surut dengan sendirinya. Bukankah Allah berjanji bahwa siapa yang berdoa kepadanya pasti akan Dia jawab? Jawaban itu bisa berupa kesabaran, kekuatan, atau kejernihan hati. Syukur adalah detoks yang paling kuat. Energi negatif sering lahir karena kita sibuk melihat kekurangan, kehilangan, dan kegagalan. Padahal syukur mengajarkan kita untuk melihat apa yang masih kita punya. Bayangkan jika setiap pagi kita membuka mata dengan satu kalimat sederhana, "Alhamdulillah, aku masih diberi kesempatan hidup." Kalimat itu saja sudah cukup untuk menggeser gelapnya hati menjadi terang. Dengan syukur, luka tidak lagi menjadi beban, melainkan pelajaran. Sahabat semua, perjalanan detoks energi negatif dengan iman tidak berhenti di sini. Ia juga mengajarkan kita untuk menjaga pikiran. Pikiran adalah pintu masuk bagi banyak energi. Ketika kita mengizinkan pikiran buruk berkembang, ia akan menumbuhkan rasa takut, marah, atau benci. Tetapi ketika kita mengarahkan pikiran kepada kebaikan, ia akan menumbuhkan harapan, keyakinan, dan cinta. Kita mungkin pernah mengalami hari yang berat,
di mana semua terasa salah. Orang-orang tidak memahami kita, pekerjaan menekan, dan hati terasa sesak. Saat itu, energi negatif seperti asap yang menutup pandangan kita. Namun, jika kita menutup mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu mengucap, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolongku, maka asap itu perlahan akan hilang, digantikan udara yang jernih. Allah tidak pernah menjanjikan jalan hidup tanpa cobaan. Justru cobaan itulah alat untuk membersihkan kita. Seperti emas yang dibakar untuk menjadi murni, seperti besi yang ditempa untuk menjadi kuat, demikian pula jiwa kita ditempa oleh ujian. Energi negatif yang datang lewat ujian bukanlah racun untuk melemahkan, tapi api untuk menguatkan. Di saat tertentu, kita juga harus menyadari bahwa sebagian energi negatif tidak datang dari luar, melainkan dari dalam diri sendiri. Pikiran yang berlebihan, kecemasan yang tidak terkendali, bahkan keraguan terhadap takdir. Semua itu adalah racun yang kita ciptakan sendiri. Dan cara untuk mendetoksnya adalah kembali kepada kesadaran bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik. Kita hanya perlu percaya, menyerahkan, dan terus berjalan dengan langkah yang mantap. Detoks iman juga berarti membersihkan hati dari kebencian terhadap sesama. Betapa banyak energi negatif yang kita simpan hanya karena kita enggan memaafkan. Padahal, saat kita memaafkan, hati kita lebih dulu merdeka sebelum orang lain. Iman mengajarkan bahwa memaafkan bukan berarti melupakan kesalahan, tapi memilih untuk tidak lagi menaruh racun di hati sendiri. Sahabat semua, pernahkah Anda merasakan beban yang begitu berat di dada, padahal tidak ada yang menekan secara fisik? Pernahkah hati terasa gelap, meski matahari sedang terang benderang? Itulah tanda-tanda bahwa jiwa sedang penuh dengan energi negatif. Energi yang terkumpul dari rasa kecewa, dendam, iri, marah, cemas, atau takut. Energi ini tidak terlihat, tapi bisa membuat tubuh lemah, pikiran buntu, dan hati kehilangan arah. Namun Allah, dengan kasih sayangnya yang tak terbatas, tidak membiarkan kita terjebak dalam kegelapan itu. Dia memberi kita iman, sebuah cahaya abadi yang mampu menembus segala kegelapan. Iman bukan sekadar keyakinan, tetapi sebuah kekuatan yang bekerja dari dalam, membersihkan, menguatkan, dan menuntun. Detoks energi negatif dengan iman dimulai dari kesadaran. Kesadaran bahwa kita hanyalah hamba, bahwa kita tidak bisa mengendalikan semua hal, dan bahwa kita tidak harus memikul beban sendirian. Seringkali energi negatif datang karena kita merasa semua tanggung jawab ada di pundak kita. Kita ingin segalanya sempurna, ingin semua orang menerima kita, ingin hidup tanpa luka. Padahal, Allah tidak menciptakan dunia untuk itu. Dunia adalah tempat ujian, dan iman adalah kunci agar ujian itu tidak menghancurkan kita, melainkan mengangkat kita lebih tinggi. Bayangkan seorang musafir yang berjalan jauh. Ia membawa tas berat di punggungnya, berisi barang-barang yang sebenarnya tidak ia perlukan. Setiap langkah terasa melelahkan, hingga ia hampir menyerah. Lalu datanglah seseorang yang berkata, "Lepaskan tasmu, bawalah hanya yang penting." Musafir itu pun meletakkan sebagian besar beban, dan tiba-tiba perjalanannya terasa ringan. Begitulah iman bekerja. Ia mengajarkan kita untuk melepas beban yang tidak perlu, rasa sakit hati, dendam, kekhawatiran yang berlebihan, dan hanya membawa bekal yang penting, sabar, syukur, dan tawakal. Sabar adalah pilar pertama dalam detoks iman. Sabar bukan berarti diam tanpa perlawanan, melainkan keteguhan hati untuk tetap berdiri meski badai menerpa. Dengan sabar, energi negatif yang biasanya membuat kita panik bisa berubah menjadi kekuatan untuk bertahan. Sabar adalah obat yang pahit di awal, tapi manis di akhir. Syukur adalah pilar kedua. Energi negatif sering tumbuh ketika kita terlalu sibuk melihat apa yang hilang, bukan apa yang masih ada. Syukur mengalihkan pandangan kita dari kekurangan menuju kelimpahan. Dengan syukur, luka menjadi pelajaran, kegagalan menjadi pengalaman, dan kesulitan menjadi peluang. Orang yang hatinya penuh syukur tidak akan lama terjebak dalam energi negatif, karena ia selalu menemukan alasan untuk bahagia.
Tawakal adalah pilar ketiga. Betapa sering energi negatif tumbuh dari rasa ingin mengendalikan segalanya. Kita gelisah karena hasil yang belum terlihat, kita marah karena rencana tidak berjalan sesuai harapan. Tawakal mengajarkan kita untuk menyerahkan hasil kepada Allah setelah berusaha. Saat kita bertawakal, hati terasa ringan, karena kita tahu bahwa apapun yang terjadi pasti baik, meski mungkin belum kita pahami saat ini. Sahabat semua, detoks energi negatif dengan iman juga mengajak kita untuk kembali kepada doa. Doa bukan hanya permintaan, tapi juga percakapan intim dengan Allah. Setiap kata yang kita ucapkan dalam doa adalah cara kita membersihkan hati. Ketika kita berdoa, kita sebenarnya sedang berkata kepada jiwa sendiri, "Aku tidak sendiri. Aku punya Allah yang Maha Mendengar, Maha Menolong." Tidak ada doa yang sia-sia. Mungkin jawaban doa itu tidak datang dalam bentuk yang kita harapkan, tapi selalu datang dalam bentuk yang kita butuhkan. Bisa jadi doa kita dijawab dengan kesabaran, dengan orang-orang baik yang hadir, dengan ketenangan hati yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia. Selain doa, ada satu hal lagi yang begitu ampuh dalam membersihkan energi negatif, yaitu memaafkan. Sulit, memang. Tapi memaafkan bukan berarti kita membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah memilih untuk tidak lagi membiarkan kesalahan itu menguasai hati kita. Ketika kita memaafkan, sebenarnya kita sedang membebaskan diri sendiri dari penjara kebencian. Hati yang penuh kebencian tidak akan bisa menerima cahaya iman. Tapi hati yang memaafkan akan selalu terbuka bagi kasih sayang Allah. Zikir pun memiliki kekuatan yang tidak bisa diukur. Setiap kali kita menyebut nama Allah, kita sedang membuka pintu cahaya. Kalimat, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, bukan hanya untaian kata, tetapi energi positif yang menembus ke dalam hati, menggantikan kegelapan dengan cahaya. Zikir adalah detoks harian, sederhana namun mendalam. Dan jangan lupakan sholat. Sholat bukan sekadar kewajiban, tapi juga detoks terbesar dari energi negatif. Ketika kita berdiri, hati kita diangkat dari bumi menuju langit. Ketika kita rukuk, kita tunduk bukan pada masalah, tapi pada Sang Pencipta masalah. Ketika kita sujud, kita berada di titik paling rendah. Namun justru itulah saat kita paling dekat dengan Allah. Dalam sujud, energi negatif meleleh bersama air mata, dan hati kembali ringan. Sahabat semua, semakin dalam kita melangkah dalam perjalanan ini, semakin kita menyadari bahwa detoks energi negatif dengan iman bukanlah proses sekali jadi. Ia adalah perjalanan seumur hidup. Setiap hari kita perlu membersihkan hati, sebagaimana kita membersihkan tubuh. Setiap hari kita perlu mengisi jiwa dengan cahaya, sebagaimana kita mengisi tubuh dengan makanan. Dan ingatlah, kita tidak pernah sendirian. Allah selalu bersama kita, lebih dekat daripada urat leher kita. Dia tahu luka yang kita sembunyikan, Dia dengar doa yang kita bisikkan dalam sepi, Dia melihat air mata yang tidak terlihat oleh siapapun. Dan dengan iman, semua itu tidak akan sia-sia. Sahabat semua, hidup adalah perjalanan yang penuh dengan warna. Ada bahagia, ada duka, ada tawa, ada air mata. Kadang kita berada di puncak yang tinggi, kadang kita terjatuh di jurang yang dalam. Semua itu adalah bagian dari perjalanan jiwa. Dan di setiap langkah, energi negatif akan selalu mencoba menempel, menutup cahaya hati, membuat kita goyah. Namun iman adalah cahaya yang tidak pernah padam. Ia menuntun kita meski di jalan paling gelap. Ia membersihkan hati meski jiwa kita sudah penuh debu. Iman adalah rahmat Allah yang selalu hadir, meski kita sering lupa menyebutnya. Detoks energi negatif dengan iman bukanlah sebuah teori, tetapi sebuah latihan setiap hari. Ia ada dalam sabar kita ketika ditimpa cobaan. Ia ada dalam syukur kita ketika menerima karunia kecil maupun besar. Ia ada dalam tawakal kita ketika hasil tidak sesuai harapan. Ia ada dalam doa kita ketika kita merasa sendirian. Ia ada dalam zikir kita ketika hati gersang. Ia ada dalam solat kita ketika jiwa butuh sandaran. Bayangkanlah,
Jika setiap hari kita menjadikan iman sebagai pakaian jiwa, energi negatif tidak akan punya tempat untuk bertahan lama. Ya, ia mungkin datang. Ia mungkin mencoba menguasai. Tapi iman adalah benteng yang kokoh, tempat kita berlindung, tempat kita menemukan kekuatan baru. Sahabat semua, jangan pernah merasa bahwa hidup Anda terlalu gelap untuk mendapatkan cahaya. Karena cahaya Allah bisa menembus kegelapan paling pekat sekalipun. Jangan pernah merasa bahwa dosa Anda terlalu besar untuk diampuni. Karena rahmat Allah jauh lebih luas daripada lautan. Jangan pernah merasa bahwa luka Anda terlalu dalam untuk disembuhkan. Karena Allah adalah penyembuh segala luka, bahkan luka yang tidak pernah kita ceritakan pada siapapun. Ketika Anda merasa lelah, istirahatlah sejenak dalam doa. Ketika hati terasa berat, lepaskanlah dalam sujud. Ketika pikiran penuh cemas, tenangkanlah dengan zikir. Semua jalan menuju Allah adalah jalan penyembuhan. Dan setiap langkah menujunya adalah langkah menjauh dari energi negatif yang melemahkan jiwa. Maka, detoks energi negatif dengan iman bukan hanya tentang membuang yang kotor, tapi juga tentang mengisi diri dengan cahaya. Bukan hanya tentang melepaskan beban, tapi juga tentang menemukan kekuatan baru. Bukan hanya tentang membersihkan hati, tapi juga tentang menghidupkannya kembali. Dan di akhir perjalanan panjang ini, mari kita renungkan. Hidup ini terlalu singkat untuk terus kita isi dengan kebencian, iri, atau kecewa. Hidup ini terlalu berharga untuk kita biarkan terikat pada energi negatif. Hidup ini adalah kesempatan, hadiah dari Allah, untuk kita gunakan sebagai ladang amal, tempat kita menanam kebaikan, agar kelak kita menuai kebahagiaan abadi di akhirat. Sahabat semua, saya ingin mengajak Anda untuk menutup kisah reflektif ini dengan doa sederhana. Mari kita panjatkan dalam hati masing-masing. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari segala energi negatif. Gantilah marah dengan sabar, gantilah kecewa dengan syukur, gantilah takut dengan tawakal. Ya Allah, jadikanlah iman kami cahaya yang tidak pernah padam, benteng yang tidak pernah roboh, dan penuntun yang tidak pernah salah arah. Ya Allah, kuatkan langkah kami, ringankan beban kami, dan tuntunlah kami menuju ridha-Mu. Amin. Sahabat semua, terima kasih telah menemani perjalanan panjang ini. Jangan lupa, tekan tombol like jika kisah ini memberi ketenangan bagi hati Anda. Tulis komentar tentang pengalaman pribadi Anda, agar kita bisa saling menguatkan. Dan bagikan video ini kepada teman, keluarga, atau siapapun yang mungkin sedang berjuang melawan energi negatif dalam hidupnya. Karena bisa jadi, lewat Anda, Allah sedang mengirimkan cahaya bagi hati mereka. Ingatlah selalu, iman adalah cahaya, iman adalah penawar, iman adalah kekuatan. Dengan iman, setiap luka bisa sembuh, setiap gelap bisa terang, setiap berat bisa ringan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, dan semoga hati kita selalu bersih, jernih, dan penuh cahaya.